Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Gita dalam kegiatan informatika kelas 8. Bu Gita senantiasa berdoa untuk kalian dan keluarga, semoga masih dalam keadaan yang sehat dan kalian pun tetap semangat untuk belajar bersama. Sebelum kita memulai pembelajaran informatika, alangkah baiknya jika kita senantiasa bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama walaupun harus daring dari rumah kita masing-masing. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang algoritma dan pemrograman. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama memahami pengertian algoritma dan penerapannya, yang kedua yaitu memahami ciri, kriteria, dan langkah-langkah pada algoritma. Menurut Donald Edwin Kenneth, algoritma yaitu sekumpulan aturan berhingga yang memberikan sederetan operasi untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Adapun penerapannya, algoritma yang berupa kode instruksi ataupun sintak dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman sehingga menjadi sebuah program yang baru. Adapun ciri-ciri dari algoritma yaitu yang pertama yaitu finiteness ataupun keterbatasan, yaitu algoritma harus berakhir setelah melakukan sejumlah langkah proses. Yang kedua yaitu definiteness ataupun kepastian, yaitu setiap langkah algoritma harus didefinisikan dengan tepat dan tidak menimbulkan makna ganda. Yang berikutnya yaitu input ataupun masukan, yaitu setiap algoritma harus memiliki 0 ataupun lebih masukan atau input yang diberikan sebelum dijalankan. Kemudian output ataupun keluaran. Setiap algoritma harus memberikan satu atau beberapa hasil keluaran. Tadi kalau di input itu bisa 0, yang penting 0 atau lebih. Kalau output itu minimal harus ada 1 atau lebih untuk keluarannya. Dan yang terakhir yaitu effectiveness ataupun efektivitas, yaitu langkah dalam algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Adapun sifat-sifat dari algoritma yaitu yang pertama adalah tidak menggunakan simbol ataupun sintak bahasa pemrograman tertentu. Yang kedua, tidak bergantung pada bahasa pemrograman tertentu. Kemudian notasinya dapat digunakan seluruh bahasa, dapat mempresentasikan aturan kejadian yang logis. Berikutnya yaitu langkah-langkah dalam algoritma. Langkah-langkah di dalam algoritma yang pertama yaitu merencanakan algoritma. Pada tahap perencanaan ini yaitu mendefinisikan masalah dan merencanakan garis besar pemecahannya. Contohnya adalah kita akan membuat aplikasi yang dapat menghitung luas suatu persegi panjang, maka langkah-langkah yang akan kita buat yaitu kita harus menentukan panjang dan lebarnya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu menyatakan suatu algoritma. Tahap ini yaitu menerjemahkan permasalahan menjadi langkah-langkah pemecahan masalah yang urut dan juga logis. Misalnya tadi kita akan membuat aplikasi tentang menghitung panjang persegi panjang. Maka langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu yang pertama memasukkan panjang dan juga lebar. Yang kedua yaitu menghitung luas dengan rumus panjang kali lebar, dan yang terakhir yaitu menentukan atau mencetak hasil dari luas itu sendiri. Dan langkah yang terakhir yaitu menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Artinya kode program itu dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman. Jadi kode-kode program dituliskan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, itu tadi sedikit ulasan tentang algoritma dan juga pemrograman.
Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila informasi yang kita sampaikan masih kurang jelas, bisa kalian baca secara mandiri pada buku kalian ataupun kalian bisa mencari di internet. Kita meminta maaf tadi apabila dalam penyampaian ada bahasa yang salah ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Dan kita selalu berdoa kalian semoga sehat selalu dan jangan lupa memakai masker jika akan beraktivitas keluar rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.